Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan sistem peradilan agama, kewenangan absolut dan relatif peradilan agama. Kewenangan absolut adalah konteks peradilan atau hukum mengacu pada kewenangan atau kekuasaan yang sangat kuat, mutlak, dan tidak terbatas yang dimiliki oleh suatu lembaga atau individu tertentu. Kewenangan absolut dalam konteks peradilan atau hukum mengacu pada kewenangan atau kekuasaan yang sangat mutlak, kuat, dan tidak terbatas yang dimiliki oleh suatu lembaga individu tertentu. Artinya, ketika suatu lembaga atau individu yang memiliki kewenangan absolut dalam suatu hal keputusan atau kewenangan tindakan mereka dalam hal tersebut tidak dapat diganggu gugat atau diperiksa oleh pihak lain. Ini adalah wewenang yang paling kuat dapat dimiliki dalam konteks hukum. Contoh kewenangan absolut dalam peradilan atau hukum bisa termasuk kewenangan hakim dalam pengadilan. Dalam beberapa pengungkapan, hakim memiliki kewenangan absolut untuk membuat keputusan di peradilan, dan keputusan mereka tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak lain. Misalnya, ketika seorang hakim menjatuhkan hukuman penjara, itu adalah keputusan yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat kecuali melalui proses pengikatan yang telah ditetapkan. Kekuasaan relatif merupakan konsep yang berlawanan dengan kekuasaan absolut. Ini mengacu pada kewenangan atau kekuasaan yang terbatas atau bergantung pada faktor-faktor tertentu seperti hukum, peraturan, dan norma yang berlaku. Kekuasaan relatif adalah kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan pada perbedaannya dengan kekuasaan peradilan yang sama jenis dan tingkatnya. Kekuasaan relatif mengacu pada kewenangan atau kekuasaan yang dibatasi terbatas atau tergantung pada faktor-faktor tertentu. Dalam konteks hukum atau kekuasaan berkuasa relatif mengimplikasikan bahwa lembaga atau individu yang memiliki kekuasaan tersebut harus mematuhi peraturan tertentu atau mempertimbangkan faktor-faktor lain sebelum mengambil keputusan berikut. Contoh kekuasaan relatif adalah kewenangan peradilan. Dalam banyak pengumuman kekuasaan, pemerintah adalah kekuasaan relatif karena pemerintah harus mengikuti undang-undang, peraturan hukum yang berlaku. Dalam menjatuhkan keputusan, mereka tidak memiliki kekuasaan yang mutlak untuk mengabaikan hukum atau membuat keputusan semuanya itu sendiri. Selanjutnya itu ada jenis perkara kekuasaan peradilan agama. Dalam ini wewenang peradilan agama berdasarkan penjelasan pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Itu diantaranya ada perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, yang kemudian ada zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Nah, di sini
tentang perkawinan juga, dalam perkawinan wewenang pengadilan agama diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang dilakukan menurut syariah. Itu antara lain ada izin poligami atau izin beristri lebih dari seorang, ada pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah, ada pembatalan perkawinan, kemudian gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri, perceraian karena talak, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama. Kemudian ada ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya. Ada juga penguasaan anak. Kemudian ada penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada mantan istri atau penentuan suatu kewajiban bagi mantan istri tersebut. Ada lagi putusan tentang sah tidaknya seorang anak atau pengesahan anak, tentang pengakuan anak. Kemudian putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua. Kemudian ada perwalian, pencabutan kekuasaan wali. Ada juga penunjukan orang lain sebagai wali oleh peradilan dalam hal kekuasaan seseorang wali cabut. Ini dalam hal seorang anak yang belum cukup umur. Nah, belum cukup umur ini itu belum cukup atau belum genap 18 tahun. Nah, yang ditinggal kedua orang tuanya. Padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya karena sudah ditinggal mati. Ada ganti rugi terhadap wali, itu pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda yang ada di bawah kekuasaannya. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Ada putusan tentang hal penolakan memberikan keterangan untuk melakukan perkawinan campur. Ada isbat nikah, izin melakukan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun. Nah, dalam hal orang tua, wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. Kemudian ada dispensasi kawin. Nah, tadi disebutkan belum berusia genap 18 tahun tadi itu bisa dispensasi kawin. Nah, kemudian ada wali adat. Ini dalam hal perkawinan ini sering terjadi di peradilan agama atau di pengadilan agama yang bisa kita lihat lah di wilayah masing-masing. Banyak diantaranya yaitu perceraian, ada yang dispensasi kawin tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada tentang waris. Nah, dalam perkara waris juga yang menjadi tugas dan wewenang pengadilan agama itu disebutkan seperti tadi di pasal 9 tadi di huruf B-nya. Nah, itu diantaranya ada penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, kemudian penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan ada yang pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut. Dan selanjutnya ada penetapan pengadilan nantinya atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris tersebut dan penentuan bagian-bagiannya. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 juga itu terdapat kalimat yang berbunyi para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan. Nah, ada yang hukum secara hukum Islam, ada pembagiannya seperti ini, bahkan ada yang secara katakan adat, istiadat di lingkungan. Kadang-kadang kan zaman sekarang udah bagi rata saja, yang penting ikhlas. Nah, ini tidak akan maju ke ranah pengadilan. Itu. Yang selanjutnya dalam selain itu dari pasal 107-nya Undang-Undang Nomor 7 89 itu
Pengadilan agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang agama yang beragama Islam yang dilakukan berdasar hukum Islam tadi. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa bisa dibagi secara hukum Islam maupun secara hukum adat. Nah, dalam hal ini para pihak juga sebelum berperkara dapat mempertimbangkan ya hukum apa gitu ya. Jadi setelah ada mediasi mau dengan hukum apa ya nanti di sana ditetapkan oleh hakim juga. Kemudian ada wasiat. Yang nomor 3 itu wasiat. Dalam wewenang pengadilan agama juga dijelaskan bahwa dalam undang-undang tersebut bahwa wasiat itu merupakan perbuatan seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga atau badan hukum yang berlaku setelah yang memberi wasiat tersebut meninggal dunia. Jadi kalau wasiat itu sebelum meninggal dunia sudah ada katakanlah penyampaian sebelumnya, baik itu melalui advokat ataupun ke saudara-saudaranya. Kemudian ada hibah. Nah, hibah ini berbeda dengan yang tadi disampaikan yaitu wasiat. Kalau hibah itu mempunyai definisi tentang pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum pada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Jadi kalau hibah ini sebelum meninggal. Kalau wasiat memang terjadinya atau diwasiatkan sebelum meninggal tetapi dilaksanakan setelah orang tersebut meninggal. Nah ini kemudian ada wakaf. Wakaf ini dimaknai sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang, disebut wakif itu untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Nah, wakaf ini juga tidak dijelaskan secara rinci sih dalam undang-undang tersebut, sehingga tapi ada yang lebih luasnya itu dalam KHI di buku 3 bab 1 hingga bab 5 yang mencakup 14 pasal kalau di sini. Yang selanjutnya ada zakat. Zakat ini merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki orang muslim tersebut sesuai dengan ketentuan syariah yang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, KHI juga tidak menyinggung pengaturan zakat ini. Jadi apakah zakat ini seperti ini, jika ini paling juga nanti kalau ada penyelewengan baru itu masuknya ke pengadilan negeri. Kemudian ada infak, ada sodako. Hal-hal seperti ini, infak dan sodako ini harus dengan secara sukarela berinfak, bersodako. Tidak bisa diatur oleh pemerintah harus berinfak, harus bersodako. Nanti jatuhnya kalau ada tekanan seperti itu bisa jadi pemerasan atau pungli lah kalau di bahasa atau pemerintahan menyuruh ini nanti bahasanya pungli. Tapi kalau infak sedekah itu harus dengan sukarela. Dan yang terakhir itu ada ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah ini dapat diartikan dengan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Nah, kewenangan itu yaitu diantara lain dalam bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, yang semua syariah itu ada di ekonomi syariah ini. Asuransi, reasuransi, reksadana, obligasi syariah, pokoknya dengan keuangan tersebut ada di ekonomi syariah. Nah, di sini juga diatur, yang mengaturnya itu ada di peradilan agama ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman. Selanjutnya adalah ganjalan terhadap kekuasaan peradilan agama, yang mana ganjalan dalam pelaksanaan kekuasaan peradilan agama itu ada 3 hal. Yang pertama itu pasal 50 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Sebagaimana diketahui bahwa 100% perkara pewarisan menyangkut langsung perihal sengketa harta benda baik antara pihak-pihak lain. Terus jarang sekali orang-orang hanya sekadar meminta ditetapkan sebagai ahli waris, tentu saja hanya untuk membayar hutang-hutang si mayit atau untuk keperluan. Apa gunanya pasal 49 ayat 3 yang menyatakan penentuan mengenai harta peninggalan dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut? Adilkah bila pengadilan agama salah dalam membagikan harta peninggalan tersebut karena memikul kesalahan yang disebabkan oleh pengadilan umum? Seperti yang dikemukakan dalam pasal 50 itu, kalaupun karena alasan untuk menghindari sengketa, kewenangan dan harus dipaksakan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Yang menjadi ganjalan kedua yaitu penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Angka 2 yang menyatakan bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan. Pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian waris tersebut. Dan jika penjelasan ini dibaca secara harfiah, maka akan membuat keburnya permasalahan serta akan menimbulkan serba ketidakpastian hukum. Kiranya tepatlah kalau kita berpegang kepada patokan apa agama si mayit ketika wafatnya, dan hal ini sejalan betul dengan hasil Seminar Nasional 1 dan 2 Hukum Waris Islam. Dan yang ketiga itu adapun ganjalan terakhir yang pada pelaksanaan kekuasaan peradilan agama, yaitu pada pasal 89 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 1989 yang berbunyi, jika ada tuntutan pihak ketiga, maka pengadilan penunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan. Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tentang hal itu. Apa pengertian pihak ketiga di sini? Apakah selain suami istri yang bersangkutan, misalnya anak kandung mereka, orang tua kandung mereka, maupun pihak lain? Pasal 86 dalam pasal 66 ayat 5 tidak memuat ketentuan karena cerai tidak berlainan dengan harta. Ayat 2 ini, apakah harta bersama karena cerai, talak berlainan dengan harta bersama karena cerai gugat? Selanjutnya, apakah harta bersama perkawinan bila menyangkut pihak ketiga dianggap terlepas dan perkara perkawinan bagi orang Islam? Terima kasih, demikian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya buat teman-teman mahasiswa Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon di Prodi Hukum Pidana Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.